Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan pada tahun ini. Kedua, salawat dan salam kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang ketiga, di sini saya akan berkultum dengan tema keutamaan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan setiap manusia hingga 700 kali lipat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Semua amalan anak Adam akan dilipat gandakan balasannya. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10-700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, sungguhnya itu untukku, aku yang langsung membalasnya. Hambaku telah meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Hadis riwayat Muslim. Membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapat satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat lagi berat, maka ia akan mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Orang yang tersendat-sendat dalam membaca Al-Quran mendapatkan 2 pahala. Adalah hasil dari membaca Al-Quran karena telah bersusah payah untuknya. Ketiga, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sesuai hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, didatangkan pada hari kiamat, yaitu Al-Quran dan para pembacanya, yang mereka itu dahulu mengamalkannya di dunia dengan didahului oleh surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran yang membela pembaca kedua surat ini. Pada hadis lainnya, Rasulullah SAW juga bersabda, artinya, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bercahaya di langit. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, engkau hendaknya membaca Al-Quran, agar ia menjadi cahaya bagimu di muka bumi dan mengingatmu di langit. Pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan ialah akan menjadi cahaya di langit dan terlihat oleh Allah, sehingga ia mendapat perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelima, Al-Quran mengangkat derajat orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari di rumah-rumah di dunia ini. Maka apa pendapatmu tentang orang yang mengamalkannya? Hadis riwayat Abu Daud. Mengaji di bulan Ramadan juga bisa mengurangi dosa orang tua. Sebagaimana orang tua yang memiliki anak soleh akan selamat dari azab neraka. Jika seseorang membaca Al-Quran, Allah akan membiarkannya menikmati impian masa depannya. Dan bacaan demikian dapat mengurangi hukuman orang tuanya, meskipun mungkin orang tuanya adalah orang kafir. Itu menurut Imam Ja'far Shadiq. Yang keenam, menjauhi dari godaan syaitan. Ketika membaca Al-Quran, maka kita akan terfokus pada apa yang kita baca. Untuk itu, kebiasaan baca Al-Quran tidak disenangi setan, karena dengan hal itu, ia sulit untuk menggoda dan membisikkan hal-hal buruk pada manusia. Membaca Al-Quran juga menjauhkan kita untuk berbuat maksiat, sebagaimana disukai oleh setan.
Setan tentu membenci mereka yang membaca Al-Quran, karena dengannya kita semakin kuat terhadap fungsi iman kepada Allah dan manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, muncul juga dalam diri kita sebagaimana keutamaan cinta kepada Rasulullah dan menjalankan apa yang ada dalam fungsi Al-Quran bagi umat manusia. Setan tentu tidak suka dengan orang-orang seperti itu. Orang yang tidak baik beribadah, mengingat Allah, serta melakukan amal soleh, maka akan lebih berpeluang digoda setan. Hal ini dikarenakan dalam hati dan pikirannya kosong, tidak menentu. Untuk itu, mudah dikelabui, didorong, dan dikendalikan oleh hawa nafsu. Yang ketujuh, membangun pikiran positif. Di dalam Al-Quran, berisi berbagai ilmu dan juga hikmah yang positif. Dengan membacanya, tentu saja hal ini juga akan mempengaruhi pikiran kita menjadi lebih positif, terutama di bulan Ramadan. Walaupun diuji dengan lemasnya fisik, tentu pikiran kita akan baik, karena dipengaruhi oleh hikmah dan ilmu positif tersebut. Untuk itu, tidak rugi jika kita membaca Al-Quran sebaik-baiknya. Selain itu, dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita menjadi lebih terkondisikan dan akan lebih sering memikirkan sesuatu berdasarkan dalil agama, bukan hawa nafsu atau dorongan negatif kita. Dengan begitu, Ramadan akan lebih indah dan lebih bermakna. Semoga bulan yang Ramadan menjalani nantinya akan menjadi lebih baik terus-menerus dari Ramadan sebelumnya dan akan menjadi Ramadan yang terbaik. Pesan saya, pada bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan perbuatan yang baik sekecil apapun itu, karena akan dilipat gandakan oleh Allah. Semangat terus untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.